ganti peng saja. Jadi luar biasa ya teman-teman ya. Ketika saya masuk ke dalam, saya sebenarnya tidak percaya dengan berita-berita hoax tentang Pak Jokowi yang katanya sakit begini gitu. Saya nggak percaya. Dan benar saja ketika saya bertemu dengan beliau di dalam, saya melihat Pak Jokowi itu fit sekali, sangat sehat, sangat fit, dan ketika berjalan itu cepat sekali dia. Kalau orang sakit itu kan lemes ya kan, dipegangin atau apa. Ini enggak, jalannya tuh cepat sekali. Dan isu-isu yang digembar-gemborkan oleh pihak-pihak sebelah itu benar-benar isu-isu yang sangat kejam menurut saya, sangat keji. Karena apa? Itu semua bohong, teman-teman. Nah, ada hal-hal menarik yang saya tangkap tadi dari pembicaraan kami tadi itu ya di dalam dengan Pak Jokowi. Yang pertama, Bapak Jokowi sangat mengapresiasi keberadaan YouTuber ya kan? Nusantara. Kenapa? Karena YouTuber Nusantara menurut Bapak Jokowi adalah bangsa Indonesia yang memang punya ketulusan dalam membela orang-orang baik, membela NKRI. Apalagi ketika Pak Jokowi mendengarkan informasi dari kami bahwa follower kami termasuk di TikTok, di Facebook, di YouTube itu totalnya 6 juta. Beliau ini geleng-geleng luar biasa. Akhirnya apa? Beliau menawarkan kepada kami untuk bertemu dengan Mas Wapres minggu depan. Itu kabar baiknya itu. Satu ya. Jadi minggu depan kami akan kembali lagi ke sini, tapi dalam rangka bertemu dengan Mas Wapres, gitu ya. Nah, selain itu ada kabar baik lagi teman-teman. YouTuber Nusantara juga akan dipertemukan dengan beberapa pejabat penting untuk menangkal hoax. Seperti ya nanti kita sebutkan lah nanti untuk menangkal hoax tentang Minerba gitu ya. Teman-teman bisa tebak sendiri ketemu dengan siapa kita nanti. Selanjutnya kami juga diberi kesempatan untuk bertemu dengan Mas Kaisang karena saat ini lagi ada gonjang-ganjing nih perubahan kepemimpinan di PSI gitu ya teman-teman. Ya sih. Terkait dengan PSI aja lah. Gitu, iya gitu. Menarik yang mungkin teman-teman belum tahu, tapi tadi sudah dibicarakan dan mungkin ya bisa disepilkan atau memang ini nanti saja disepilkan. Ya nggak apa-apa disepil aja. Jadi gini teman-teman harus tahu. Cerita-cerita yang ada di media-media yang mengatakan bahwa Pak Jokowi kok masih cawe-cawe di dunia politik, kemudian Pak Jokowi pengen begini, pengen begitu, masih gila hormat, gila jabatan, segala macam yang mereka sebut-sebutan itu. Sebenarnya Pak Jokowi sama sekali tidak menginginkan itu. Walaupun partai-partai banyak yang menawari beliau menjadi ketuanya. Bahkan salah satu partai terbesar di Indonesia pun menawari beliau sebagai ketua, tapi Pak Jokowi masih berpikir. Kenapa Pak Jokowi berpikir? Karena Pak Jokowi tidak mau terperangkap di satu partai. Pak Jokowi itu milik seluruh rakyat Indonesia. Kalau Pak Jokowi berada di luar, artinya apa? Artinya Pak Jokowi sudah punya partai sendiri di Indonesia. Siapa? Rakyat-rakyat yang mencintai beliau, termasuk kami YouTuber Nusantara. Jadi intinya Sakti Jokowi itu tidak bergabung, cuman ya mendukung karena PSI banyak sebenarnya masa depan yang gemerlap gemilang. Iya. Terus untuk masalah ini Bunda terkait ijazah palsu tadi kan tadi sudah disebutkan, itu boleh dong disebutkan bocorkan. Iya, mengenai ijazah palsu. Ini sebenarnya salah satu tujuan utama kami untuk menekan ini kepada Pak Jokowi, menekankan bahwa jangan terpengaruh oleh air mata buaya mereka yang melas-melas kemarin di atas panggung rakyat bersuara. Dan akhirnya walaupun awalnya kami ini mendengarkan dari sisi lain mengatakan kayaknya Pak Jokowi merasa kasihan deh dengan mereka. Tapi ternyata ketika kami tegaskan lagi di depan Pak Jokowi bilang, ya enggak lah, kita akan maju terus. Sehingga pesan saya buat Tipa, buat Kurnia, buat Padilla, buat Troy Suryo, buat Trismon, jangan merasa kalian aman dengan air mata buaya kalian itu ya. Karena tidak ada maaf buat kalian. Panci itu ya, panci. Siap-siap pakai panci itu. Terus yang menarik menurut saya tadi Bunda, masalah yang terkait kemudian Indonesia itu hampir 2.500 ton Itu hanya kebutuhan emas. Nah, itu masyarakat Indonesia tidak tahu. Dan nanti kata Pak Jokowi juga semua orang akan tahu. Itu ya akhir tahun katanya ya. Apakah benar seperti
seperti itu, mungkin juga bisa menjelaskan. Jadi awalnya tidak tahu, tapi saya memang mendapatkan berita-berita tentang orang-orang asing yang selama ini mencengkram Indonesia. Makanya di setiap live saya, setiap video-video saya selalu bilang bahwa Bapak Jokowi ini sebenarnya musuhnya adalah bangsa asing yang selama ini kecewa dengan Bapak Jokowi karena apa? Sudah membubarkan mereka dari mengeruk kekayaan Indonesia. Sebenarnya itu. Akhirnya apa? Bangsa asing ini yang berkoalisi dengan mafia-mafia minerba yang ada di Indonesia ini membuat kekacauan. Mereka bahkan ada salah satu tokoh yang disebutkan Pak Jokowi, cuma kita tidak bisa spill. Mereka ini membayar DPR, bayangin, membayar ketua-ketua partai, membayar pejabat-pejabat di badan-badan kedinasan. Untuk apa? Untuk mempengaruhi rakyat, mempengaruhi semua orang agar menolak Bapak Jokowi, agar menyatakan bahwa Bapak Jokowi selama ini adalah orang yang rakus. Padahal ini sebaliknya, Pak Jokowi sedang berperang dengan mereka, tapi mereka justru membalikkan berita itu untuk mendiskreditkan Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi juga menspilkan, bagaimana saya tidak menangis melihat Indonesia. Karena ketika dihitung-hitung, kerugian kita selama 50 tahun ini adalah sebesar 2.500 ton emas yang seharusnya kalau itu dipergunakan dengan baik tidak ada lagi orang miskin di Indonesia. Begitu teman-teman. Makanya orang-orang asing ini sekarang sedang memanfaatkan pembenci Pak Jokowi untuk apa? Untuk mendiskreditkan Pak Jokowi. Sehingga apa? Nanti 2029 diharapkan bahwa Pak Jokowi tidak ada lagi di Indonesia, namanya sudah terdegradasi dan mereka bisa kembali menguasai Indonesia. Makanya YouTuber Nusantara tidak akan rela hal itu terjadi. Kita akan terus menjadi garda terdepan membela NKRI. Demikian teman-teman. Guys, ya guys ya, itu adalah sekilas sedikit ya guys. Aslinya masih banyak guys, cuman ya masa disiplinkan semua. Wah, bahaya dong. Jadi sekali lagi kepada para penebar fitnah, pembenci, itu khususnya ini seks buat ini. Mantap, thank you. Emang profesor? Ya kalau udah dicabut sama UGM ya nggak tahu. Coba nanti dikulik deh. Udah dicabut profesornya. Jadi ini atas yang kata Tifa juga Pak Jokowi kena azab itu apa itu? Iya. Sekaligus hari ini YouTuber Nusantara datang ke rumah Bapak sekaligus membuktikan ya seperti apa sih sakitnya. Ternyata sehat-sehat. Yes. Selalu sehat bugar, sehat. Ada sakit sedikit, bentol-bentol, alergi, ya itu yang seperti ada di gambar itu, tapi nggak separah sampai ke tengkuk. Amin Rais bilang kadas, lo yang kadasan, kadas, udelmu bodong, kadas udelmu bodong, kadas. Loh, sekelas Amin Rais loh, ngomongnya sembarangan. Loh, ini yang punya channel gua apa lo? Tuh ganti terus bang, belum 10 menit. Nah, ya ternyata kan Pak Jokowi ya sakit bener, alergi bener, tapi nggak separah dan tidak separno yang diberitakan itu. Si Tifa lagi Tifa. Dilebih-lebihkan, bahkan sekali lagi video yang berkembang yang di media sosial itu hoax. Gimana caranya bisa ngambil tengkuknya Pak Jokowi, cara fotonya? Gak mungkin. Pak Jokowi, tengkuknya dulu dong saya foto. Itu aja udah gak masuk akal ya. Nah, ya kayak gitu-gitu kan, aduh, thinkingnya seorang profesor loh. Thinkingnya seorang dokter bukan sih Tifa? Diragukan. Jadinya kemudian kalau logikanya kayak begitu juga ya antara percaya nggak percaya pada akhirnya. Bener apa enggak gitu ya? Tidak menuduh ya, tapi perlu dipertanyakan. Ya, beliau kemarin pas hari raya Idul Kurban ya sholat Id bareng bersama-sama. Kemudian di waktu lain olahraga naik sepeda sama yang lain. Kita lihat beliau di mall jalan-jalan sama cucu ke playgroup atau ke playground. Nah, itu kan sebenarnya fakta. Itu saja mereka masih goreng. Settingan. Itu mah hoax. Loh, manusia begini cara
cara menyadarkannya gimana gitu ya. Ya. Yang fakta dibilang hoax, yang hoax justru mereka percayai. Aduh. Logo jaran. Bang ketawanya bang. Ya keterlaluan lah ya. Ya keterlaluan. Nah tadi sekitar 2 jam kita berada di rumah beliau di dalam, kita ngobrol banyak sama beliau, tentu yang utama masalah kesehatannya sehingga kita bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat. Hasilnya Kri sehat. Seberapa persen? 100% sehat. Ya, udah jangan percaya hoax. Apalagi sekarang era AI ya semua juga bisa dibikin dan persis banget. Sulit untuk tidak percaya gitu ya. Hanya orang-orang yang nalarnya waras saja yang percaya dan bisa meyakini itu. Dan orang-orang yang nggak waras saja yang selalu percaya sama percaya sama kan repot kalau Indonesia seperti ini. Nah, di samping itu ya kita bicara tentang jasa palsu. Dibuka apa nggak nih jasa palsu? Buka bang, buka. Nah, ntar gua ngonten apa dong? Buka semua di sini. Atau di sini aja Di sini ya. Bagi-bagi lah bang ya. Rugi gua. Nah, Kan backgroundnya ini nih, Kutai Utara. Kalau ada yang tak damai, Pak Jokowi gimana responnya? Nah, kan apa? Diem saja, nggak bereaksi, nggak merespon, ya tidak pernah proaktif, lebih pasif. Ya, tapi kan itu kan bentuk-bentuk damai yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Apa kemudian mereka mau mengerti tentang kondisi itu? Enggak, masih nyerang terus. Masih memprovokasi terus. Ya itulah orang-orang yang barisan TPUA. Ya nggak jelas juga organisasi apa nih TPUA. Ketika ditanya nanti akte notarisnya juga nggak ada. Mati kau. Jadi pesan-pesan buat mereka untuk kata jasa apa, Pak? Ya, ini sudah bergulir. Itu pun Pak Jokowi kemarin masih menyampaikan sebenarnya aku ingin jadi Pak Jokowi ya. Masih. Seru nih. Mas Agri. Jadi gua kayak ini kayak badut lu tanggapin begini. Gua nanti ditembak sama pas pampres ini nanti. Mas Agri, kan saya sudah bilang, saya itu sebenarnya kasihan sama beliau-beliau ini. Itu ekspresi real Pak Jokowi sampai dengan hari ini yang tadi kita temuin. Saya bisa baca tercemin pesan itu. Kasihan sebenarnya. Tapi kalian ini orang-orang yang nggak pernah mau dikasihani ya. Kalau sudah seperti ini ya proses hukum sudah jalan, tinggal tunggu saja. Selamat membusuk di penjara. Selamat membusuk penjara. Terima kasih Mas Agri ya. Oke. Wah, udah dapat lu esennya lu.